Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita melanjutkan setelah Idul Fitri kemarin dan Saum ya. Kajian rutin kita mengkaji seperti biasa kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Untuk malam ini kita masuk ke hadis ke-16 yaitu jangan marah, kamu akan masuk surga. Sebelum kita mulai, sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sehingga pada hari akhir nanti kita diizinkan untuk berkumpul kembali dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabat nanti yang akan bertanya kepada Ustadz Askar Wardana hafizahullah, silahkan diketik di kolom chat, insya Allah di sesi setelah kajian nanti akan kami bacakan kepada Ustadz. Untuk mempersingkat waktu, Ustadz silakan kajian dimulai. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan al-akhruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumil qiyamati wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan panjang usia untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi tafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan pada malam hari ini menjadi jalan menuju ridhonya, menuju rahmatnya, menjadi jalan kita yang mudah menuju surga, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan perjalanannya tersebut jalannya menuju surga. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam rangka untuk mempelajari salah satu kitab yang sangat berharga, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an, di mana kita akan membahas masuk pada hadis yang ke-16 pada malam hari ini biidznillah ta'ala wa taufiqih, yaitu kita baca terlebih dahulu hadisnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyaya wa iyyakum ajma'in, al-haditsu as-sadisa asyar, hadis yang ke-16. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya ada seorang lelaki yang berkata kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Yaitu laki tersebut berkata, ausini, berikanlah wasiat untukku, berikanlah wasiat kepadaku. Maka beliau pun menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah, janganlah marah. Faraddada miraran, maka lelaki itu pun mengulang pertanyaannya berulang kali. Ya, ya, artinya minta terus wasiatkan kepada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus menjawab, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Maka ya, hadis yang singkat ini meskipun dia singkat namun memiliki banyak sekali faedah. Ya, banyak sekali faedah. Di antara faedah dari hadis ini, yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu adalah wajibnya memberi nasihat ketika diminta. Ya, wajibnya memberi nasihat ketika diminta. Maka sebagaimana yang diminta oleh laki tersebut tadi, ya, ausini, minta wasiat, minta nasihat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ketika kita diminta nasihat oleh orang lain, maka hendaknya kita memberikan nasihat sesuai dengan apa yang kita mampu. Kita berikan kebaikan, perhatian untuk dirinya. Karena itu adalah hak seorang muslim atau muslim lainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sit. Haknya seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Maka para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu 6 haknya muslim atas muslim lainnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kamu berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibu, kalau dia mengundangmu maka jawablah undangannya. Wa idza stansahaka fansalahu, kalau dia minta nasihat maka berikanlah nasihat untuknya. Nah, ini syahidnya. Ya. Wa idza stansahaka fansahlahu, kalau dia minta nasihat kepadamu maka berikanlah nasihat. Ya. Sebagaimana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai wasiat. Ya. Artinya apa yang engkau wasiatkan, seperti orang kalau berwasiat ketika meninggal dunia, maka dia meninggalkan pesan-pesan yang penting bagi orang yang ditinggalkan. Begitu pula dalam hadis ini. Ya, minta wasiat artinya nasihat yang penting untuk dia pegang dalam hidupnya. Nah, para ulama menjelaskan, ya, di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nasihat sesuai dengan keadaan orang yang minta nasihat itu. Dan ini bukan hanya dalam hadis ini, tapi dalam hadis-hadis lainnya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hendaknya seseorang itu memberikan nasihat sesuai dengan keadaan orang yang meminta nasihat. Misalnya kata Syekh Utsaimin, kalau orang itu suka melakukan keburukan, ya kita tahu dia suka melakukan apa? Suatu keburukan, maka kita nasihati. Kamu ya harus meninggalkan perbuatan buruk itu. Ya. Dia misalnya suka berbohong, tinggalkanlah ya perbuatan bohong itu. Dia suka melakukan hal ini dan hal itu, kita nasihati sesuai dengan keadaan orang tersebut. Makanya kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dia diminta nasihat atau wasiat, itu terkadang antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya itu berbeda. Ya, sesuai dengan keadaan sang penanya atau orang yang meminta. Nah, di dalam hadis ini, ya, memang tidak disebutkan siapa sahabat tersebut. Ya, cuman anna rajulan, begitu saja. Ada seorang lelaki. Tapi oleh perawi hadis ini sengaja tidak disebutkan siapa sahabat itu. Ya.
Salah satunya adalah untuk tentu saja menjaga apa namanya, identitas kehormatan orang tersebut, ya. Dan juga memang yang penting bukan siapanya, ya. Bukan itu inti dari hadis ini, tapi justru adalah pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Siapa tahu pesan ini pun cocok untuk diri kita. Ya. Maka Nabi SAW ketika beliau memberikan wasiat ini, kata Syekh Al-Utsaimin, beliau melihat orang ini, ya, memiliki keadaan dia suka marah, gitu. Ya, yang mana marah ini adalah membawa kepada keburukan. Oleh karena itu, Nabi SAW pun ketika beliau diminta wasiat, sini, beliau pun langsung berwasiat, la taghdab, jangan marah. Dan diulang pertanyaan itu, tolong wasiatkan saya. Minta wasiat yang lain, tetap sama jawabannya, jangan marah. Diulangi kedua, ketiga, dalam riwayat yang lain disebutkan 3 kali diulang. Ya. Dan jawabannya pun tetap sama, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Gitu. Ya. Jadi ini faedah yang pertama, wajibnya kita memberi nasihat jika diminta, ya. Dan usahakanlah ketika kita memberi nasihat itu, kita sesuaikan, kita lihat keadaan orang ini seperti apa. Ya, semampu kita, sejauh pengetahuan kita, itulah yang kita sampaikan dengan niat mudah-mudahan itu bermanfaat bagi orang tersebut yang meminta nasihat tersebut. Ya. Kemudian kita masuk kepada faedah yang kedua dari hadis ini, yaitu hendaknya kita bersemangat mencari ilmu. Hendaknya kita bersemangat mencari ilmu. Ya. Di mana di dalam hadis ini, ya, sahabat ini beliau berusaha untuk mencari apa? Mencari faedah, mencari wasiat, nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil ilmu dari beliau. Dan benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan suatu wejangan, ya, suatu, ya, ilmu untuk orang tersebut yang mungkin tidak dia pikirkan, tidak terlintas dan dia belum mempelajari hal tersebut. Maka di sini pentingnya kita menuntut ilmu, yang mana ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak-banyak bertanya kepada ahli ilmu. Di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu bukan ahli yang kerjanya zikir subhanallah subhanallah terus, bukan, ya. Ahli zikir di sini maknanya adalah ahli ilmu, ya. Karena kelanjutan ayat tersebut, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian la ta'lam, kalian nggak punya ilmu, ya. Disuruh ditanya kepada ahli ilmu. Makanya ahli zikir di sini maknanya adalah, kata para ulama, ahli ilmu. Makanya majelis zikir itu bukan majelis yang lama-lama subhanallah gitu saja, enggak. Tapi justru majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya dibacakan yang halal dan yang haram. Dijelaskan mana yang halal, mana yang haram, majelis ilmu, kata para ulama. Ya, hilaqul dzikri ay majalisil ilm. Ya. Maka kita diperintahkan untuk apa? Mencari ilmu. Berusaha untuk bertanya kepada ahlinya. Kepada mereka yang memang mengetahui ilmunya. Jangan sampai juga salah bertanya. Makanya pernah ada kisah tentang orang yang membunuh 99 nyawa. Jadi di antara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel dulu, jadi antara orang sebelum kalian, dia membunuh 99 nyawa. Maka dia pun ingin bertobat, dia pun bertanya kepada orang-orang, ya, siapa yang bisa aku datangi? Saya ingin tobat, saya ingin bertanya. Fadalluhu ala abidin, maka orang-orang pun memberikan petunjuknya kepada seorang ahli ibadah, abid, ya, seorang ahli ibadah yang banyak ibadahnya, tapi kurang ilmunya. Ya. Maka si pembunuh ini pun datang kepada sang ahli ibadah tersebut, dia pun
mengatakan, saya sudah membunuh 99 orang, saya ingin taubat. Apakah masih bisa saya bertobat? Ada kesempatan. Maka sang ahli ibadah itu pun mengatakan, ya tidak ada tobat untukmu. Ya, artinya, ya enak saja sudah membunuh 99 orang. Berapa banyak yang menjadi anak yatim, menjadi janda gara-gara kamu ya bunuh misalnya suaminya atau ayahnya. Betapa banyak orang tersakiti. Nggak bisa, kata ahli ibadah. Maka si pembunuh ini pun putus asa. Ya, orang tidak bisa bertobat, akhirnya dia pun celep, dia membunuh si ahli ibadah itu. Genaplah 100. Ya. Artinya dia mikir ya sudah terlanjur kan, ya sudah sekalian aja dibunuh. Ya. Kemudian dia muncul lagi niat untuk bertobat. Dia ingin bertobat. Dia bertanya lagi kepada manusia, siapa yang bisa saya tanya? Saya ingin tobat. Kali ini ditunjukkan kepada seorang alim, seorang ahli ilmu. Ya. Maka dia pun mendatangi ahli ilmu tersebut. Dia mengatakan dia sudah membunuh 100 nyawa. Ya. Kemudian, ya, apakah saya masih bisa bertobat? Maka sang alim tersebut mengatakan, apa yang bisa mencegahmu dari bertobat kepada Allah? Nggak ada, silahkan, monggo. Ya. Pintu tobat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terbuka. Ya. Maka lelaki tersebut pun ya kemudian ditanya oleh sang alim, kamu tinggal di mana? Ya. Kemudian diberikan nasihat. Nah, ini seorang yang alim, dia bisa memberikan nasihat. Ya. Dilihat, oh kamu ini kampungnya nggak bagus. Kamu harus hijrah meninggalkan kampungmu itu. Karena kalau di situ nanti pasti akan sulit untuk berubah. Ya, pasti akan mengulangi itu kembali. Disuruh hijrah, di sana ada orang-orang soleh, kamu ibadah bersama mereka. Maka dia pun mengikuti nasihat sang alim tersebut. Dia pun ya pindah di tengah perjalanan, kematian mendatanginya. Dia pun meninggal di tengah jalan. Ya. Maka datanglah malaikat adab dan malaikat rahmat saling berebutan. Ya, orang ini harus diadab. Enggak, orang ini sudah taubat. Ya. Maka diutuslah malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia, memutuskan coba diukur mana yang lebih dekat. Kalau lebih dekat ke kampungnya yang dia tinggal, kampungnya yang buruk, berarti dia mendapat adab. Kalau lebih dekat kepada kampung yang dia tuju, kampung yang baik, berarti dia akan mendapatkan rahmat. Ya. Ternyata diukur, subhanallah lebih dekat 1 jengkal saja menuju kampung yang dia tuju. Ya, dia pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya inilah hasil ketika seseorang dia bersemangat mencari ilmu dan mencari ilmu bertanya kepada memang orang yang benar. Ya. Karena tadi ketika dia bertanya kepada ya ahli yang ibadahnya masya Allah, tapi tidak memahami ilmu, maka ya para ulama menjelaskan bahwasanya kejahilan itu adalah musuh bagi diri orang itu sendiri, bisa membahayakan dirinya sendiri. Seperti si ahli ibadah ini, dia asal berfatwa, dia asal menjawab, justru akhirnya apa? Dia sendiri yang celaka. Ya. Dan lihat bagaimana seorang yang alim, dia bisa mengarahkan, ya, dia bisa memberikan nasihat yang baik. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita bersemangat mencari ilmu dan bertanyalah kepada ahlinya. Ya, bertanyalah kepada ahlinya. Ya, bukan hanya dalam ilmu agama, dalam segala bidang, ya. Dalam ilmu misalnya ya untuk masalah teknik misalnya, dalam masalah otomotif ya tanya kepada ahlinya. Dalam masalah perdagangan ya tanya kepada ahlinya. Dalam masalah kedokteran tanya pula kepada ahlinya. Ya. Nah, ini adalah faedah yang kedua. Selanjutnya faedah yang ketiga. Ya, faedah yang ketiga yaitu marah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Marah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Nah, di dalam hadis ini mewakili marah yang tercela, makanya dilarang. Gitu. Ya. Namun di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan ada marah yang terpuji. Ya. Contohnya di dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa atalillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mencintai, ya, dia suka, ya, mencintai orang lain, menyukai orang lain, berteman dengan orang lain, lillah karena Allah, wa abghadha lillah, dan dia pun membenci juga karena Allah. Ya. Jadi bukan karena sekedar, ya, satu kampung, satu daerah, sama-sama suka hobinya, sama-sama punya apa yang sama, enggak, ya. Tapi suka, ya, benci, mencintai maupun marah lillah karena Allah. Wa atalillah wa mana'alillah, memberi karena Allah, mencegah pun karena Allah. Kalau orang seperti ini maka faqad istakmalal iman, imannya berarti sudah mendekati kesempurnaan. Ya. Artinya ini marah yang terpuji. Kalau marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini dipraktekkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti apa sih marah yang terpuji itu, seperti apa? Ya. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala, beliau menceritakan. Ya, kata Aisyah, ya, wallahi man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi faqih. Ya. Kata Aisyah, demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah menghukum balas dendam untuk dirinya sendiri. Ya. Ya, fi syai'in yu'ta ilaihi. Gara-gara suatu perkara yang beliau rasakan, jadi beliau didolimi atau beliau apa, terus beliau dendam gitu ya, menghukum gara-gara itu nggak pernah. Kotu, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah marah, benci, dendam, bales, ya, karena dia pernah didolimi, nggak pernah. Meskipun beliau kan bolak-balik didolimi, beliau difitnah, beliau dilukai, beliau ya, disiksa, wah macam-macam, ya, dilempari, macam-macam, ya, diinjak ketika sedang, ya, macam-macam. Tapi beliau tidak pernah balas dendam. Dulu kamu injak saya injak kamu sekarang, enggak. Dulu kamu ngajak saya, sekarang saya juga akan membalas, gitu, enggak pernah. Ya. Nah, kata Aisyah, wallahi man taqama li nafsi, enggak pernah beliau itu membalas untuk dirinya. Gara-gara sesuatu yang beliau rasakan ditimpakan kepada beliau, enggak pernah. Tapi kapan beliau marah? Hatta tuntahak hurumatullah fayantaqimu lillah. Sampai ada, ya, hurumatullah, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah dihinakan, sampai ada sesuatu larangan Allah dilanggar, maka beliau pun mengganjar, membalas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dendam pribadinya, bukan karena saya pernah didolimi, saya pernah difitnah, enggak. Ya. Maka ini, ya, marahnya beliau, menghukumnya beliau itu karena Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bukan karena dendam pribadi beliau. Ya, sentimen pribadi enggak. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini marah yang terpuji, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, marah kita karena ingin kebaikan bagi orang yang kita marahi, misalnya orang tua memarahi anaknya karena misalnya malas-malasan sholat, dimarahi, ya. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhan, pukul mereka. Artinya marahi mereka, ya. Ketika mereka berumur 10 tahun, ya, kalau nggak mau sholat, segera, begitu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi marah itu ada yang terpuji, ya, apabila karena Allah, karena untuk suatu kebaikan bagi yang dimarahi, ya. Dan ada marah yang tercela. Nah, di dalam hadis ini adalah marah yang tercela, ya. Maka kita masuk kepada faedah yang keempat, yaitu adalah bahayanya marah, artinya marah yang tercela ini. Ya. Yang mana, kenapa berbahaya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ketika beliau diminta wasiat, ya, ausini, wahai Rasulullah, tolong wasiatkan aku, maka beliau pun melarang marah. La taghdab, jangan marah. Ya.
Bahkan diulang sampai 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Ini menunjukkan marah yang di sini adalah tercela, ya, dan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, pasti kita yakin pasti di situ ada bahaya kalau kita melanggarnya. Ya, ini kita yakini. Pokoknya apa semua ini prinsip seorang mukmin dalam hidupnya. Kalau diperintahkan oleh dan Rasul-Nya pasti ada kebaikan di situ. Justru kalau ditinggalkan ada keburukan. Sebaliknya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pasti ada kebaikan kalau kita tinggalkan. Ya, paling tidak dapat pahala. Dan itulah tujuan paling besar tentu saja. Dan sebaliknya kalau kita langgar larangan Allah dan Rasul-Nya pasti di situ ada keburukan, pasti ada bahaya. Termasuk marah ini. Ya. Bisa ya, kita lihat bagaimana orang yang marah itu hilang kesadarannya. Dia bisa berbuat hal-hal yang ya bisa berbuat hal-hal yang membahayakan dirinya dan orang lain, membahayakan dunia dan akhiratnya. Betapa banyak kita melihat orang marah, akhirnya kemudian apa? Membunuh. Ya. Apakah itu baik untuk akhirat, dunia, dan akhirat? Buruk, berbahaya. Ya. Di dunia dia akan berhadapan dengan berbagai macam masalah, di akhirat lebih berat lagi. Ya. Gara-gara apa? Emosi marah. Bahaya nggak? Bahaya. Kita lihat bagaimana terkadang orang di jalan marah dia. Karena diselip begitu. Kita lihat ya. Akhirnya dia apa? Dia marah-marah. Dan di situ kadang sampai balap-balapan begitu ya. Kadang sampai akhirnya kecelakaan. Ya. Akhirnya berantem di jalan, ya kan? Bahaya tidak? Bahaya. Gara-gara apa? Marah. Ya. Terkadang ada orang yang marah sampai tekanan darahnya tinggi. Akhirnya dia pun apa? Terkena stroke waliyadzubillah. Ya. Hafizallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Itu karena apa? Salah satunya mungkin karena marah. Ya, terkadang ada orang saking marahnya tidak bisa bicara, ternyata pembuluh darahnya pecah di otaknya. Ya. Maka subhanallah ya. Ini peringatan dari Nabi SAW. La taktub, jangan marah. Nah, ini ya bahayanya marah. Berbahaya baik bagi dunia kita maupun akhirat kita. Ya kan? Ya, terkadang kita menyesal marah-marah, ya khususnya ibu-ibu biasanya marah-marah, ucapan keluar semua, setelah itu dia menyesal. Ini betapa banyak yang ya, kadang seorang suami marah, akhirnya menceraikan istrinya. Setelah itu dia menyesal. Ya. Seorang marah, memukul, ya, seorang suami marah, memukul istri. Dia pun menyesal. Dan banyak sekali negatifnya. Makanya ya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pasti ada bahaya di situ. Ya. Selanjutnya yang kelima, keutamaan menahan marah. Ya. Artinya dilarang oleh Rasulullah SAW, ya. Berarti pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa tahu apa saja ya keutamaan dari menahan marah. Ya. Sehingga kita semakin bersemangat untuk menahan marah kita. Ya. Yaitu di antara keutamaan menahan marah, ya, di antaranya datang di dalam riwayat Tabrani. Ya. Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Artinya, kok bisa ya tidak marah kemudian mendapatkan surga? Ya. Karena ketika seseorang dia menahan marahnya, ya, maka di situ ini efeknya banyak sekali. Jadi jangan dianggap sepele begitu saja, nggak marah kemudian ya pahalanya kecil begitu, enggak. Ya. Ketika seseorang dia bisa meredam marahnya, maka di situ hatinya dia akan bersih. Hatinya akan bersih.
ya, dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan, ya, mendapatkan ganjaran, ya, seperti apa yang dia lakukan. Al jaza min jinsil amal, ya. Ketika seorang memaafkan, ya, apa sih yang kita harapkan? Allah pun nanti akan memaafkan kita. Ketika kita meredam marah kita pun berharap mudah-mudahan Allah pun, ya, nggak marah sama kita. Hanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab wa lakal jannah." Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Ingat tadi hadis ini, ya. Selanjutnya, di antara keutamaan menahan marah, ya, disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat ke-134. Ya, di dalam surat Al-Imran ayat ke-134. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertakwa, yang disiapkan bagi mereka surga. Seperti apa sifatnya? Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marahnya, subhanallah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia, memaafkan, sudah enggak marah, dia maafkan orang tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah pun mencintai orang-orang yang muhsinin. Subhanallah, berarti orang yang bisa meredam marahnya itu mencapai derajat muhsinin, derajat ihsan. Yang derajat ihsan ini adalah salah derajat yang paling tinggi. Ya, kalau kita baca hadis Jibril dulu sudah pernah kita bahas, ya. Maka Jibril bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Dan yang paling tinggi, apa itu ihsan? Maka di dalam ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti salah satu sifatnya muhsinin, orang yang ihsan, adalah meredam marahnya. Meredam marahnya. Dan juga orang-orang yang, ya, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi mereka surga, yaitu orang yang bertakwa, juga orang yang bisa menahan amarahnya. Makanya cocok dengan hadis tadi, kalau kamu nggak marah, bagimu surga. Ya, sesuai dengan surat Al-Imran ini ayat 140 atau 133 dan 134. Silakan dicatat, nanti lihat, ya, dibaca di rumah. Ya. Begitu pula Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadidal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat, ya, itu yang pintar bergulat, pintar berkelahi, ya, jagoan apa MMA begitu, ya, bukan, ya. Akan tetapi orang yang kuat adalah yang bisa menahan dirinya ketika dia marah, jaga emosinya. Ya. Ini adalah di antara keutamaan menahan marah. Maka mari kita, ya, menahan marah kita, karena pahalanya besar. Ya, pahalanya pun besar. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma tajarra'a 'abdun jur'atan." Tidaklah seorang hamba itu dia mengempet, ya, suatu hal, ya, afdalu indallahi min jur'ati ghaidin yaktimuha ibtigha'a wajhillah. Tidak ada yang lebih, ya, utama di sisi Allah daripada seorang hamba yang dia menahan, mengempet suatu kemarahan, ya, karena mengharapkan wajah Allah. Dia tahan itu marah karena dia tahu ini Allah nggak suka, ini dilarang oleh Rasul. Ya. Ini jalan menuju ketakwaan, ini jalan menuju keihsanan, jalan menuju surganya Allah. Dia tahan itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mata jarra abdun juratan afdol indallah. Tidak seorang menahan sesuatu yang lebih besar, ya, nilainya di sisi Allah daripada yang menahan amarah. Ya. Maka ini diantara keutamaan menahan marah. Ayo kita tahan marah kita, ya, jangan sembarangan kita meledakkan emosi kita. Ya. Dan memang setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang orangnya kalem, ya, mau seperti apapun di gong begitu nggak marah-marah.
ya. Tapi ada orang yang karena tidak ada masalah apapun marah-marah, ya. Maka hadis ini sangat cocok bagi mereka yang sedikit-sedikit marah, yang kalau nggak marah itu nggak puas, yang kalau nggak marah itu nggak legowo, ya. Ah, ini hadis yang cocok, ya. Dan memang tiap orang ujiannya berbeda-beda, ya. Maka hadis ini cocok bagi mereka yang ya darahnya tinggi-tinggi begitu ya. Selanjutnya, faedah yang keenam, hendaknya kita berusaha meredam kemarahan kita. Ya, karena Nabi SAW melarang jelas, la taktum, jangan marah. Berarti hendaknya seorang muslim itu berusaha meredam kemarahannya. Apabila emang emosi ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ hendaknya diredam. Kita sudah tahu keutamaan-keutamaannya, ya. Kita redam kemarahan kita. Kita tahu ini dilarang oleh Rasul, kita redam kemarahan. Ya. Di antara cara untuk meredam kemarahan, ya, yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya yang pertama adalah dengan beristiadah, ya, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, pernah ada dua orang laki-laki yang saling marah, ya, saling ya, adu mulut begitu. Ya. Maka yang satu itu sampai matanya merah, sampai urat-urat lehernya ini membesar begitu, saking marahnya kan, matanya mendelik, urat lehernya pun keluar. Maka Rasulullah SAW ketika melihat hal itu, beliau pun bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Ya. Sungguh aku tahu, ya, benar-benar tahu ada sebuah kalimat, sebuah ucapan, seandainya dia ucapkan, ya, akan hilang emosi kemarahan yang ada pada dirinya, yang dia rasakan saat ini. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian laki yang marah itu pun dibisiki, ya, dikasih tahu, tadi kata Nabi SAW begini-begini, dia langsung dipraktekkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung saat itu juga. Ya, maka ini yang pertama, istiadah. Kemudian kiat yang kedua untuk meredam emosi adalah hendaknya merubah posisi tubuh kita, ya, merubah keadaan tubuh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Kalau kalian sedang marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Ya. Fa idza dhahaba anhu al-ghadabu wa ila falyatajid. Kalau sudah duduk hilang marahnya, ya sudah. Tapi kalau masih emosi itu, hendaknya dia berbaring. Artinya merubah posisi ini adalah salah satu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam kemarahan. Ya. Makanya pernah seorang sahabat itu, ya, tiba-tiba di tengah jalan langsung tiarap dia. Ya. Ditanya kenapa? Ya, saya pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kamu marah langsung, ya, begini. Ya. Jadi ini memang salah satu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merubah posisi kan. Kalau kita, ya, bisa pindah ruangan, mungkin bisa asalnya berdiri dari duduk, atau duduk menjadi berbaring, ataupun dari berdiri langsung berbaring pun silahkan. Pokoknya ada perubahan gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, yang diantara yang bisa meredam kemarahan adalah berwudu. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innal ghadaba minasyaiton," sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min nar, dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma, dan api itu padamnya dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka kalau kalian marah, ya, berwudulah. Nah, berwudu, ya. Kemudian di antara kiat lainnya untuk meredam kemarahan adalah diam. Ya, diam. Diam, jangan berucap dan berkata-kata. Sudah diam saja, mingkem, tahan, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
'allimu wa basyiru. Ajarkanlah manusia kebaikan dan berikanlah mereka kabar gembira. Wa idza ghadibta faskut. Kalau kamu marah, diamlah. Diulangi 3 kali. Dan kalau kamu marah, diamlah. Dan kalau kamu marah, diamlah. Ya, hadis riwayat Ahmad. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ini menunjukkan ya memang ya dalam hadis lain kalau kamu marah maka diamlah. Ya. Terkadang karena ketika seseorang dia marah kemudian berucap ya justru emosi akan semakin meningkat. Apalagi ada 2 orang saling marah ini. Ini bicara semakin meninggi, maka yang harus dilakukan adalah diam. Ya. Diam ya. Meskipun misalnya lawan bicara kita justru semakin semangat, justru kita semakin diam. Kitanya semakin nanti akan dingin, yang bicara pun lama-lama akan mendingin. Sudah diam dulu. Pikirkan ya. Terkadang masalah itu sangat sepele sekali. Cuma karena bumbunya ini, ya ucapan-ucapan yang keluar ini plus ya dikompor oleh syaitan, maka yang kecil masalah yang sangat sepele cuma masalah komunikasi menjadi masalah yang besar. Ya, yang menjelimet, yang sulit untuk didamaikan. Ya. Maka ini salah satu penting ya, ketika kita marah coba diamlah. Ya. Jadi ini di antara cara-cara kita untuk menahan, meredam kemarahan kita. Kemudian faedah yang ketujuh, ya, bolehnya mengulang-ulang pertanyaan untuk mengambil faedah. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini sahabat tadi bertanya, ya, mengulang-ulang, faraddada miraran, diulang-ulang, dan ini tidak diingkar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Justru beliau pun ingin memberikan faedah, ini penting. Ya. Ditanya lagi, ya, seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ya, man ahaqqu annas bi husni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak untuk ya mendapatkan kebaikan kebaikan saya, ya husni sahabati, saya pergauli dengan baik, ya, siapa yang paling berhak? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Sampai keempat, baru ayahmu. Jadi ini boleh mengulang-ulang pertanyaan untuk dengan tujuan apa? Mengambil faedah. Ya, mungkin ada yang lain, ya, mungkin ada penekanan di situ, ya, jadi boleh. Selanjutnya yang ke-8 yaitu adalah pentingnya menjaga hati. Faedah yang ke-8 pentingnya menjaga hati, ya. Karena kemarahan itu adalah salah satunya dari hati seseorang. Ya. Bisa jadi karena dia dendam, karena dia hasad, karena dia benci, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini adalah pentingnya menjaga hati. Ya. Jangan sampai hati itu kemudian dipenuhi dengan ya kedengkian, ya, karena melihat ya tidak adil misalnya, kemudian dia pun merasa dengki, akhirnya benci dan seterusnya. Ya, dijaga hati, ya, agar jangan sampai timbul ya bibit-bibit yang akhirnya akan bisa menyebabkan ketika marah dia sulit menjaga emosinya. Ya, berusaha dia untuk membersihkan hatinya. Karena sekali lagi kemarahan itu juga ya dari hati juga. Dan justru itu sangat berbahaya ketika kemarahan itu sudah menjangkiti hati seseorang menjadi dendam. Ya, dendam, kesumat, sentimen pribadi. Maka ini justru sangat berbahaya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berpesan, wasiat, jangan marah. Ya. Karena marah itu juga bisa merusak hati seseorang. Ya. Dan kemudian yang terakhir, ya, faedah yang terakhir yaitu adalah kesempurnaan agama Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Islam sempurna. Allah lah yang telah menyempurnakannya. Ya. Maka salah satu lihat dalam hadis ini bagaimana sempurnanya Islam. Sampai masalah marah pun
ya, itu dibahas oleh agama yang mulia ini. Ya. Jadi benar-benar Islam itu memperhatikan segala kebaikan untuk ya muslimin pasti diberikan, pasti ditunjukkan, dan segala keburukan dunia akhirat juga pasti akan diberitahukan, akan dicegah darinya. Ya. Termasuk di sini marah. Ya. Yang tadi marah itu bisa membahayakan dunia dan akhirat. Karena marah akhirnya bermusuhan, ya, benci-bencian, akhirnya ya kadang sampai bunuh-membunuh, kadang sampai ya mencelakakan, sampai ya membutakan seseorang berbuat ya yang ya hal-hal yang sangat berbahaya, baik bagi dirinya maupun orang lain. Ya. Maka ini ya Islam segala apa yang bisa membahayakan ya, membahayakan tubuh manusia, membahayakan karena marah misalnya bisa stroke ya, kesehatannya bisa menurun, orang yang suka marah-marah misalnya akan ya banyak ya keburukan yang menimpa tubuhnya, kesehatannya, ataupun yang bisa memberikan bahaya untuk akhirat seseorang. Diatur semua dalam Islam. Ya, diatur. Ya. Maka ini menunjukkan sekali lagi kesempurnaan agama Islam ini kita semakin yakin bahwasanya nggak mungkin Islam ini dibuat-buat oleh seorang manusia 14 abad yang lalu, nggak mungkin. Islam ini pasti datang dari penciptanya manusia. Ya. Dan ini mungkin yang bisa kita bahas ya. Sebenarnya masih banyak lagi faidah yang ya disebutkan dan digali oleh para ulama dari hadis yang sangat singkat ini. Ya, hadis sangat singkat, la takut, jangan marah, tapi faedahnya luar biasa. Ya, dan ini mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas adanya tadi keterlambatan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dan kita bisa diberikan kesabaran, diberikan kelapangan hati, dijauhkan dari sikap marah-marah. Ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk apabila ada sesi tanya jawab. Silakan Mas Rudi, wallahu taala. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Oh iya. Ini sampai saat ini belum ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Nggih. Alhamdulillah mungkin sudah jelas semua Ustaz. Sudah pada hilang Tapi emosinya. ya sambil Mungkin Mas nunggu, Ruli biasanya ada pertanyaan. sambil nunggu saya ada pertanyaan. Nggih. Ini cara mungkin kiat-kiat ya Ustaz. Nggih. Membedakan ataupun kiat supaya kita bersikap tegas terhadap anak tapi tidak bercampur dengan marah gitu. Karena anak kecil kan kadang suka ya kadang membuat membangkitkan emosi, tapi kita perlu tegas juga di sisi lain seperti itu. Mungkin ada kiat-kiatnya, Ustaz. Iya, kiatnya memang ya orang tua itu memang harus marah sama anak gitu ya. Memang apalagi ibu-ibu ya kan, terkadang anak itu disuruh begitu muter-muter dulu apa dulu begitu ya, dan itu memancing emosi memang ya, dan terkadang kayaknya sengaja begitu ya, anak itu memang cari perhatian sebenarnya. Maka memang tugasnya seorang orang tua adalah ya artinya memarahi, dan seorang orang tua itu marahnya adalah bukan marah yang ingin mencelakai itu enggak, ya ingin keburukan enggak, ya. Padahal kita sendiri sudah menjadi orang tua, ya, mengetahui bahwasanya orang tua marah itu memang karena ingin kebaikan untuk anaknya, ya. Namun sekali lagi tentu saja tetap marah itu jangan sampai melampaui batas. Ya, orang tua memarahi anak itu adalah bentuk pendidikan, iya nggak apa-apa. Ya, sebagaimana guru juga memarahi murid itu sesuatu yang wajar karena itu bagian dari pendidikan, ya. Tapi tetap jangan sampai melampaui batasannya. Misalnya ya sampai keluar ucapan-ucapan yang buruk. Ya, nah ini berarti sudah melampaui batas, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Ya. Janganlah kamu mendoakan kejelekan untuk diri-dirimu sendiri, juga kepada anak-anakmu. Nah, berarti kan nggak boleh kadang seorang tua emosi sampai keluar ucapan yang buruk, ya. Maka menjadi doa bertepatan dengan suatu saat yang mana Allah kalau diminta saat itu langsung turun jawabannya. Ya, akhirnya menjadi keburukan untuk sang anak.
ya. Nah, ini seorang ayah, ibu, ya, maka jika marahnya itu memang unsurnya mendidik, ya, biar anak itu segera, biar anak itu menjadi anak yang disiplin, nggak ada masalah. Ya. Ya memang kesal juga begitu ya, ada kekesalan ya wajar lah, namanya juga apa namanya, sebagai apa namanya, orang tua pasti mengalami itu. Tapi sekali lagi jangan sampai melampaui batasan, ya. Sampai misalnya sampai memukul, ya. Memukul, kalau memukulnya mukul mendidik, itu nggak apa-apa. Seperti tadi perintah Nabi SAW, pukullah ketika dia umur 10 tahun, pukulannya mendidik. Dipukul pakai sarung misalnya, ayo, plek, begitu, ya. Jadi bukan dipukul dengan balok gitu, wah, wah gitu, enggak, ya. Jadi bukan mukul yang menyiksa, bukan. Ya. Atau memukul kepala, wajah, enggak juga, gitu. Ya. Jadi di sini marahnya pun adalah wajar orang tua itu marah kepada anaknya, tapi sekali lagi jangan sampai melampaui batasannya. Itu Allah Ta'ala. Ya. Yang nggak boleh adalah anak memarahi orang tua, itu yang nggak boleh. Karena banyak anak-anak sekarang itu justru sukanya memarahi orang tua, karena paling enak marahi orang tua. Ya. Maka justru anak-anak itu harus bersabar, ya, jangan sampai marah kepada orang tuanya. Itu ya, ditahan, diempet, ya, mulut calana. Terima kasih Ustadz jawabannya. Ini karena tidak ada pertanyaan yang masuk Ustadz, mungkin kita akhiri Ustadz kajian kita malam ini. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar 1 jam ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal kebaikan dan juga berkah untuk Ustadz dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami selaku moderator. Kemudian untuk menutup di kajian kita malam ini, mohon Ustadz Askar dapat memimpin doa supaya mendapat keberkahan dalam kajian kita malam ini. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati dan menjadikan perpisahan kita sebagai perpisahan yang diridhai olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, memberikan kepada kita tambahan keimanan, keistiqomahan untuk terus berada di atas siratal mustaqim, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ajal menjemput kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirna bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi Ustadz di kajian bulan depan, masuk hadis ke-17, yaitu wajibnya berlaku baik dalam segala hal. Mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan kembali di kajian berikutnya. Demikian, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.